Ya, ini merupakan video pertama kita, Pak, untuk TV Hidayatullah. Mungkin maskernya boleh dibuka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz, ini merupakan video pertama kita untuk TV Hidayatullah Ketapang. Nanti buat teman-teman tolong bantu like, subscribe channel baru kita ini. Nah, hari ini Pak, kita akan bicara tentang sejarah Hidayatullah. Ya. Kira-kira apa Pak awal berdirinya Hidayatullah ini, ceritanya bagaimana Pak? Ya, Hidayatullah ini berdiri awal mulanya di Balikpapan. Uh-uh. Tanggal 7 Januari 1973. Kemudian pada tahun 1978 Hidayatullah ini mulai menyebarkan yang berawalnya berdiri pondok pesantren di Balikpapan. Nah, pada tahun 1978 mereka menyebarkan dai-dainya ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, sampailah pada tahun 1993 sampai di Kalbar, tepatnya di Ketapang. Mulai Hidayatullah itu berada di Ketapang. Oh, jadi pertama kali itu Hidayatullah tuh datangnya ke Ketapang dulu. Ketapang dulu. Langsung ke daerah di sini atau misalnya di mana tuh Pak? Lebih Spesifiknya di daerah Kecamatan Teluk Batang. Nah, pada waktu itu karena jauh dari kota kabupaten, maka untuk mendekatkan jadi mencari lokasi di Ketapang. Alhamdulillah begitu gayung bersambut ceritanya, langsung kita mencari lokasi di Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang alhamdulillah menyiapkan dengan masyarakatnya sudah ada. Jadi pas pertama mendekatkan ke Ketapang, kemudian disambut pemerintah, itu program pertama itu dibawa itu apa Pak? Program pertama itu Hidayatullah itu yang paling menonjol adalah dia bergerak di bidang sosial. Ya, dia mendirikan panti asuhan yang sekiranya ada masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan pendidikan, terutama pendidikan agama. Jadi kita menampung mereka yang tidak mampu tadi, yang bergerak di bidang sosial. Nah, setelah itu sekian tahun berkembang, ya mulai kita mendirikan pendidikan, ya, pendidikan yang berbasis ya pondok pesantren, seperti itu. Berarti awal mulanya bergerak di bidang sosial. Itu baru pendidikan pesantren. Itu tahun mulai masuk ke Ketapang ini tahun berapa tuh Pak? Kalau masuk ke Ketapang itu secara de facto itu ya 1993. Nah, cuman gerak di bidang kependidikannya kita mulai bergerak 1997. Kalau Ketapang kecil nih? Ketapang kecil 94 atau 95 begitu dia. Itu awal mula lahannya tuh gimana tuh Pak? Dapat berapa? Awal mulanya lahan kita ini ya cerita sedikit ya. Nah, awal mula begitu kita diminta untuk pindah ke Ketapang, mencari dekat kabupaten. Yang semulanya lokasi ini adalah bekas X ya, BTS ya. Nah, bahasa biasanya BTS. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan itu. Sehingga bagaimanapun jangan sampai ada di lokasi ini. Nah, begitu kita mencari lokasi, nah ini pas ini pesantren Hidayatullah ini mencari lokasi. Nah, sementara ya kita yang punya lokasi ini juga tidak baik untuk masyarakat. Sehingga ya gayung bersambut lah. Yang tadinya mau dilaksanakan kegiatan yang tidak baik di masyarakat itu ya kita langsung hadir, itulah diterima oleh masyarakat, ya berubahlah 180 derajat
yang tadi mungkin untuk buat maksiat, Iya, sekarang untuk ibadah. Masya Allah Pak. Itu saya kan mendengar di sini itu lahannya sekarang itu 14 hektar. Ya. Itu bagaimana Pak memperjuangkan lahan 14 hektar itu Ya, Pak? awal mulanya memang kita bekerja dengan pemerintah daerah, kemudian masyarakat, dan ada keinginan masyarakat juga menghibahkan ya sebagian lokasinya ke Hidayatullah. Nah, yang sempat kita sertifikat itu sekitar kurang lebih 76.310 meter persegi. Artinya sekitar 7 hektar lebih lah. Iya. Nah, dalam berjalan beberapa waktu Hidayatullah mencoba untuk mengembangkan tanah, sehingga kita beberapa tahun yang lalu kita juga membebaskan tanah lagi untuk beli di masyarakat. Ya, sampai sekarang lah mungkin jumlahnya sekitar kurang lebih ya 13 atau 14 hektar 14 itu. hektar. Itu luas sekali. Makanya saya itu awalnya kaget juga pas pertama ke sini kan. Hidayatullah pondok pesantren di Ketapang lahannya 14 hektar. Itu luar biasa. Dan letaknya bagi saya strategis Pak, karena berada di, bisa dikatakan di dekat pusat kota lah, dekat banget malah. Itu apa Pak kendala-kendala yang dihadapi perjuangannya itu dalam merintis sebuah pesantren? Saya pikir tentu ini kan pencapaian yang luar biasa Pak. Itu apa aja kendala tuh, misalnya kan dari masyarakat atau dari hal-hal yang lain, apalagi kan kita dengar di sini kan awalnya memang daerah angker sekali Pak. Baik dari segi prostitusi gitu Pak. Oke. Kalau kegiatan kita awal-awalnya memang, kalau saya kan santri yang mungkin katakanlah gelombang yang kedua atau ketiga ya untuk Hidayatullah ini. Saya gabung itu 1997. Nah, cuman Bapak gabung sebelum juga saya sudah kenal Hidayatullah, tapi di waktu masih di lokasi di Teluk Teluk Batang Batang itu. Iya. Kendala yang kita hadapi di eksternal maupun internal, ya eksternal yang mungkin ya kita pertama pembebasan lahan itu ya sebagian juga masyarakat ada yang menghibahkan, kemudian juga ada juga yang kepingin juga setelah itu dihibahkan, ada juga kepingin juga bagaimana itu tanah bisa di ambil kembali gitu kan. Nah, itu juga tantangan kita juga. Ada juga Pak yang ingin ngambil kembali. Tapi alhamdulillah itu semua sudah bisa kita sudah teratasi selesaikan sekarang dengan masyarakat, dengan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Kita selesaikan. Nah, itu kekurangan atau tantangan kita di eksternal. Kemudian dari eksternal juga kita juga ya belum punya istilahnya tuh dai yang begitu memadai untuk langsung keluar begitu ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita baru sebatas ya silaturahim kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan pemerintah. Inilah sosialisasi kita kepada masyarakat. Nah, tantangan kita di internal saya pikir dari ya, mungkin secara umum juga bisa kita ketahui bahwa ya SDM juga ya. Nah, kita kekurangan SDM, tenaga dan lain sebagainya. Ini juga tantangan internal kita. Lebih-lebih memang kita ini Hidayatullah ini bergerak memang modal ya apa adanya. Nah, tidak disupport misal dana dari mana begitu, tidak ada. Betul. Nah, kita mengandalkan kemampuan dai itu yang ditugaskan, kemudian minta bantuan dengan masyarakat sekitar untuk sama-sama membangun daripada ya pendidikan, apalagi pondok pesantren itu. Ngomong-ngomong kan Bapak ini kemarin tuh menjadi pimpinan di sini kan sekitar 10 tahun. Saya pikir itu waktu yang sangat panjang sekali Pak. Ketika Bapak berbicara bahwa pondok ini tidak disupport oleh banyak hal, ada support, cuman tidak sehebat biasanya itu. Bagaimana Bapak menjaga gairah dakwah sampai 10 tahun itu Pak? Ya,
itu sulit sekali Pak, terutama bagi kaum milenial kayaknya Iya, itu iya, iya, betul. pengennya kan serba instan. Ya, betul. Nah, jadi memang kita secara umum untuk finansial memang kita harus memang berupaya bagaimana itu bisa mandiri. Tapi secara fungsional ketenagaan, kalau kita ada kekurangan biasa kita minta bantu kepada pusat. Nah, sehingga Oh, iya iya kalau iya. kita ada sekiranya petugas itu ada kurang perspek, kurang Mm-mm. meyakinkan, kemudian tidak memberi kontribusi yang banyak, yang Mm-mm. besar kepada pondok, maka petugas itu bisa ditarik dan diganti baru. Nah, Mm-mm. sehingga memang ritme daripada pondok ini dia tetap terus ada motivasinya. Iya Ya, iya iya. begitu melempem, tarik petugas ini ganti petugas yang baru. Nah, sehingga ada semacam ya katakanlah regenerasi begitu. Regenerasi. Oh, jadi gairahnya itu tetap stabil Pak Stabil. ya. Tapi Bapak 10 tahun itu bagi saya itu Mm. pencapaian luar biasa itu Pak. Eh, ada nggak Pak cerita unik yang Bapak alami selama 10 tahun? Tentu banyak dong. Bolehlah Ya, dibagi ke kita. ya cerita unik biasa. Biasa memang saya ya selama memimpin ya mungkin yang awal-awalnya yang kemarin yang itu hanya dua saja yang saya pikir itu datang ke Nah, pondok ini. Pertama, orang nanyakan masalah tentang tanah. Yang kedua, ya orang mungkin mau berinfak. oh, Nah, itu aja. iya iya iya. Jadi harus siap dua-duanya saya. Nah, Iya. sempat yang paling menarik bagi saya itu yang di pengalaman itu ya sampai orang ingin bagaimana tanahnya mau diambil kembali. Ya padahalnya mungkin dia mengaku-ngaku saja, padahal dia hanya garap saja. Datang ke rumah bawa parang panjang kan. Wah, Wah, ya tentunya kita ya karena kita ini berusaha untuk tenang, ya insya Allah kita terima walaupun dia dari ke rumah itu bawa parang panjang. Mbak dengan niat yang buruk Pak ya. Yang buruk. Tapi alhamdulillah begitu dia naik ya kita sambut dengan baik ya dia ngomong pun alhamdulillah bagus gitu kan. Iya iya iya. Sehingga ya itu dapat kita Bisa selesaikan. terselesaikan. Ya. Mm-mm. Itu salah satu cerita uniknya lah ya. Kalau Mm-mm. dulu saya jadi santri ya memang ya di pondok ini yang terkesan itu ya belum ada bangun yang seperti ini. Ya bangunannya baru satu dua paling baru musola. Ya, itu memproses pembangunan pertama kali itu gimana, Pak? Saya Ya, pikir kan begini, untuk tanah aja itu kan udah luar biasa ya. kan, tapi belum lagi pendanaan untuk pembangunan itu bagaimana Pak bisa sampai bangun banyak hal seperti ini? Ya alhamdulillah kita karena sering membangun komitmen kita dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah Mm-mm. eh, masyarakat setempat juga antusias untuk mendukung kita. Mm-mm. Terutama kita karena kita pertama bergerak di sosial, kemudian kita tidak disupport dana dari pusat, Mm-mm. sehingga kayak bagaimana pengembangan ini bisa kita lakukan dan pondok ini bisa berjalan. Ya salah satu yang kita lakukan adalah kita membuat komitmen dengan masyarakat, ada keinginan masyarakat yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya Betul di betul pondok ini, sehingga ya setiap bulan itulah mereka memberikan semacam donasinya lah. Nah, betul. sehingga donasi inilah bisa kita kelola, ya ada sebagian untuk keperluan anak-anak, Ya kemudian sebagian juga ada niat mereka untuk membangun, ya kita laksanakan pembangunan itu. betul. Saya lihat kan di sini itu ada santri putri kan bisa ada Hmm, gedung sendiri. iya, Terus SMP-nya putra putri itu bisa saya iya. lihat tuh. Ini kan berarti dalam waktu Bapak terakhir kapan tuh Pak menjabat ketua yayasan tuh? Terakhir saya 2019. 2019. Berarti kan baru Awalnya Pak ya? 2009. Jadi 2009. 10 tahun kan. Ya, 10 tahun. Mm-mm. Jadi selama menjabat itu ya itu tadi kalau tadi katakanlah kita anak santri kita pisah ya antara putra dan putrinya karena lokasi kita juga bisa kita bagi karena luas tadi. Ya, ya. Jadi ya kita ingin bahwa eh, dari kita sampai anak-anak didik kita juga mereka paham dengan syariat Islam terutama tentang hijab, menjaga hijab, Betul, betul. sehingga dari
asramanya, kemudian sekolahnya, kemudian makannya memang kita pisah secara pengelolaan. Walaupun dia tetap administrasi tetap satu, tapi model pelaksananya tetap kita pisah, sehingga sempat kita ingin menjadikan pemisahan ini, sempat kita tidak dapat murid 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.